Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang bacaannya sebenarnya panjang ya Bapak Ibu, diambil dari dasarnya Kitab Kejadian pasal 37 sampai 45. Nanti Bapak Ibu boleh membacanya. Kisah ini adalah kisah tentang Yusuf yang memiliki talenta, memiliki keunikan, karunia dari Tuhan, yaitu ia adalah seorang pemimpi. Dan ia menunjukkan dirinya sedemikian rupa sebagai dirinya yang dikaruniai Allah. Lalu kemudian ia menjadi dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian saudara-saudaranya melakukan perbuatan yang buruk terhadapnya, menjualnya ke orang-orang Mesir. Dan di Mesir ia hidup bersama-sama dengan orang-orang lainnya. Tetapi yang unik dari Yusuf adalah dalam segala keadaan itu sebenarnya ia adalah sosok yang sedang terus-menerus menunjukkan diri apa adanya, sebagaimana karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Dan dalam semua kerangka itu ia terus-menerus menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudaranya lewat apa yang ia ungkapkan dengan keunikannya, dengan siapakah dirinya. Nah, kita belajar dari kisah Yusuf ini, kisah seorang Yusuf yang walaupun ia mengalami kesulitan, namun ia akhirnya kita ketahui dipakai oleh Tuhan untuk justru menolong dan membukakan jalan bagi setiap orang yang dekat kepadanya, bahkan keluarganya yang tadinya membencinya juga. Nah, Bapak Ibu, mengingat kisah Yusuf ini, berapa banyak di antara kita yang seringkali bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa ya Allah melakukan ini dan melakukan itu dalam hidup saya? Dengan menitikkan air mata, membayangkan kehidupan susah yang sedang kita alami atau sedang ia alami. Seolah-olah mau mengajari Allah, seharusnya kan Allah, engkau berbuat ini padaku, engkau berbuat itu padaku ya Allah. Tapi semakin kita bertanya, semakinlah kita tidak menemukan jawabannya. Air mata lalu dapat berubah menjadi rasa yang menekan di dada ini. Lalu kesalahan yang penderitaan maksud saya yang dialami itu membuat tubuh menjadi lelah sedemikian rupa dan tak berdaya. Dan menjadi semakin tidak berdaya. Tapi anehnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, semakin dicari alasan dan sebagainya, mengapa ini dan mengapa itu, untuk memberikan jawab bagi pertanyaan-pertanyaan itu, tapi yang muncul adalah malah berbagai macam efek di tubuh tadi, malah semakin mempengaruhi dan semakin pula sekali lagi kita tidak mengetahui jawabannya. Dan memang demikianlah realitanya Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian dan para anak, bahwa tak semua hal dalam kehidupan ini, tidak semua hal dalam kehidupan ini dapat kita ketahui alasan dan latar belakangnya. Itu semua terjadi karena kehendak Allah. Sekali lagi ketika kita membaca kisah dari Yusuf ini, maka Bapak Ibu saudara-saudaraku dan para anak, kita juga dapat mengerti bahwa memang tak semua jalan Allah dapat kita pahami. Kisah Yusuf ini adalah sebuah kisah tentang seorang yang hidupnya dipenuhi cinta, setia, dan bergantung kepada Allah saja. Itulah Yusuf. Dan Yusuf hanya menjadi dirinya dalam mengisi kehidupan ini. Hal yang adalah dirinya yakni bahwa Yusuf adalah pemimpi. Dalam ketulusan dan keterbatasannya, ia menunjukkannya sebagai manusia biasa. Yusuf suka menceritakan mimpinya. Itulah dia dalam keterbatasan dan
keadaannya sebagai manusia biasa. Dan kesukaannya ini awalnya memberikan kepadanya akibat buruk. Ya, dibenci, dimusuhi, dan bahkan dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu ia menjadi budak di Mesir. Bayangkan saja Bapak Ibu saudara-saudaraku dan para anak. Yusuf yang adalah seorang anak kesayangan ayahnya lalu menjadi budak di tanah yang tak ia kenal sebelumnya di Mesir. Apakah Yusuf tak resah ya dan tak risau menghadapi semuanya itu? Apakah Yusuf tidak terlalu peduli, tidak bersedih, atau tidak menangis? Meski tidak diceritakan dalam kisahnya ini, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kemungkinan besar kesedihan, tangisan, dan sebagainya mestinya juga dialami oleh Yusuf. Karena demikianlah manusia kan pada umumnya, dan Yusuf juga adalah manusia yang biasa juga. Namun dalam kepedihan dan kesedihannya, dalam ketidakberdayaannya, Yusuf tetap menjadi sosok yang setia kepada Allah dan dipenuhi oleh kasih dalam hidupnya. Tetap menjadi dirinya yang dahulu telah mengakibatkan ia dibuang, ia tunjukkan untuk menunjukkan perhatian, kasih kepada sesamanya, temannya, dan lalu kepada sang raja itu kan. Malah menjadi dirinya sendiri dengan menunjukkan kemampuan dan keunikannya itu yang luar biasa, yakni mimpi, dan ia tunjukkan dengan diselimuti oleh kasih, dengan didasari oleh kasih ketika ia mengungkapkannya. Itu semua telah dipakai Allah untuk membawa keselamatan bagi negeri tempat ia tinggal. Lalu saudara-saudaraku, bahkan itu juga bisa memberikan keselamatan dari kelaparan bagi keluarganya. Suatu karya Allah yang besar dinyatakan melalui Yusuf, saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan para anak. Mari kita belajar dari kisah Yusuf ini. Tetaplah menjadi diri sendiri yang dipenuhi oleh ketaatan kepada Allah dan dipenuhi kasih kepada sesama. Dijauhkanlah daripada kita untuk meninggalkan Allah pada masa-masa sulit dan tidak memahami kehendak Allah. Tetap dan tak menyerah untuk setia kepada Allah. Demikianlah kita. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Dia yang berharga. Tetap dan tak menyerah untuk berbuat dan menunjukkan kasih kepada semua orang. Dijauhkanlah dari kita hati yang dipenuhi kemarahan dan kebencian, karena itu akan berakibat menyengsarakan orang lain kan, atau malah diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, menyengsarakan Yusuf. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan para anak, tinggalkanlah masa lalu. Lepaskanlah segala duka-duka di masa lalu. Dan pada saat ini yakinlah bahwa Tuhan memandangmu berharga. Tuhan mengasihi engkau. Engkau dikasihinya. Oleh karena itu engkau, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak akan tetap kuat. Karena sekali lagi Tuhan bersama-sama denganmu. Tetaplah menunjukkan kasih-Mu dengan memperlihatkan diri-Mu sebagaimana adanya. Tuhanlah yang menyempurnakan segala keunikan, segala keistimewaan, segala talenta yang engkau miliki. Dan Tuhan bisa memakainya, bisa memakai semua itu menjadi saluran kebaikan dan bahkan keajaiban bagi orang-orang di sekitar. Karena perbuatan Allah. Tuhan bersamamu selalu. Saudara-saudaraku, dalam hidup ini banyak hal yang di luar dari jangkauan dan pikiran kita dapat terjadi. Namun berbahagialah
setiap orang yang bergantung pada Allah saja dan tetap menjadi dirinya dan dipenuhi kasih untuk menyebarkan karya Allah. Tuhan menolong Bapak Ibu saudara-saudaraku semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, jika ada di antara kami saat ini yang sedang mengalami masa-masa sulit dan tak dapat memahami mengapa ini semua terjadi, ya Bapa, tolonglah berikan kepada kami anugerah-Mu supaya kami tetap bersandar dan berserah kepadamu. Biarlah Tuhan kami boleh membuka hidup kami untuk mempersilahkan Tuhan berkarya melalui hidup kami. Biarlah Tuhan kami tetap dipenuhi kasih untuk terus melakukan dan menunjukkan diri kami sebagaimana Tuhan sudah memberikan berbagai macam keunikan dan talenta dalam kehidupan kami untuk memancarkan kebaikan dan kasih Allah. Kalau boleh Tuhan, ada banyak orang yang tersentuh dan dikuatkan dan menjadi hidup kembali karena Tuhan memakai kami anak-anak-Mu yang berserah kepadamu dengan menggunakan berbagai keunikan dan keistimewaan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Inilah kami ya Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan ini dengan kerendahan hati. Amin. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Sampai berjumpa kembali.